Nah, kalau Yohanes lebih dahulu ada, Injil Yohanes lebih dahulu ditulis, masa Injil Yohanes itu menjiplak sesuatu yang belum ditulis? Maka yang benar justru Plotinus atau Platonisme ini yang menjiplak buah pikiran Yohanes. Shalom para sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Kajian saya kali ini membahas mengenai sesat nalar polemikus muslim yang memfitnah Injil Yohanes, mencontek Philo dari Alexandria dan Neoplatonisme. Kenapa ini saya katakan sesat nalar? Karena tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar, tanpa data sama sekali. Ketika ada satu polemikus yang melemparkan tuduhan itu, menulis di Facebook, di blog, atau di website, kemudian rame-rame para polemikus yang lain itu menggunakan data itu untuk menyerang kekristenan. Tetapi ketika giliran ditanya dari mana data itu, bisakah membuktikannya, mereka melarikan diri dan mengatakan, ya kamu cari sendiri bukti-buktinya. Saya sudah ngasih data, silahkan buktikan. Nah ini kan kurang ajar banget. Dan saya katakan bahwa tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tuduhan putus asa. Kenapa saya katakan tuduhan putus asa? Karena ketika mereka tidak bisa membuktikan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, segala tuduhan-tuduhan mereka itu bisa dipatahkan, bisa dimentahkan, kemudian mereka memakai informasi apa saja, asal ada informasi yang belum jelas kebenarannya, mereka gunakan untuk menyerang kekristenan. Dan kemudian mereka mempercayai sendiri kebodohan itu. Nah, inilah yang saya katakan tuduhan putus asa polemikus muslim dalam menyerang kitab suci Kristen. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 yang dituduh sebagai contekan atau jiplakan karya Philo dari Alexandria atau Neoplatonisme berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya bacakan dari bahasa aslinya, NRK en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Kalimat dalam bahasa asli inilah yang dituduh menjiplak tulisan Philo dari Alexandria. Siapa yang menuduh? Para polemikus muslim itu. Mereka mengatakan bahwa kalimat pembukaan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu bukanlah firman Allah. Bukanlah kalimat yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Rasul Yohanes, tetapi kalimat itu adalah jiplakan atau kutipan dari karya Philo of Alexandria. Kemudian ketika saya tanya apa judul buku yang dikarang Philo dari Alexandria itu, yang berisi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, mereka tidak bisa menjawab. Dan lagi-lagi mereka mengatakan kamu cari sendiri. Ini saya sudah kasih data, kamu kembangkan sendiri. Ya itu kan ngawur sekali. Malah mereka kemudian melemparkan lagi sebuah tuduhan bahwa kata-kata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah himne Platonis. Awalnya bilang karya Philo dari Alexandria, kemudian menyebutkan himne Platonis. Ini kan sudah nggak nyambung.
Philo itu sesungguhnya lah filsuf sekaligus rabi Yahudi. Walaupun bukan rabi Yudaisme. Dia rabi dan filsuf pada zamannya. Memang para rabi zaman sekarang, rabi Yudaisme zaman sekarang tidak mengakui kerabian Philo. Tetapi pada zamannya, Philo itu dianggap sebagai rabi. Philo memang beberapa dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama beberapa filsafat Plato, itu mempengaruhi karya-karya dan pikirannya. Tetapi posisi Philo of Alexandria itu jelas. Dia meyakini bahwa inti yang dicari filsafat itu sesungguhnya ada dalam kitab Taurat. Yang dicari, yang dikejar, yang diselidiki filsafat itu sesungguhnya terjawab dalam kitab Taurat. Walaupun Philo memang mengagumi gagasan Plato, di mana filsafat Plato adalah filsafat idealisme. Idealisme Plato inilah yang dimaksud dengan logos. Logos ini yang menciptakan segala sesuatu. Sebuah ide, sebuah pikiran, ada sebuah pikiran yang menciptakan alam semesta ini. Itulah logos yang dimaksud Plato. Tidak ada kata-kata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena Plato, dalam konsep ketuhanan Plato, Plato itu masih mengikuti paham politeisme, masih mengikuti dewa-dewa di Olympus, masih percaya ada strata-strata atau tingkatan-tingkatan para dewa. Nah, maka ini yang benar, karya Plato dari Alexandria atau dari himne Platonis. Ini nggak jelas. Pengikut-pengikut Philo bukanlah para filsuf-filsuf Yunani. Pengikut Philo of Alexandria adalah orang-orang Yahudi. Maka ini membingungkan, himne Platonis atau tulisan Philo of Alexandria. Dan kemudian ketika saya juga bertanya di mana himne Platonis itu berada, di dalam buku apa ditulisnya, siapa yang mengarangnya, himne lengkapnya seperti apa, nggak ada yang bisa menjawab. Kemudian mereka menambahkan tuduhan yang ketiga. Jadi bukannya menjawab pertanyaan saya, malah melemparkan tuduhan yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa Agustinus mengatakan dalam bukunya Pengakuan-Pengakuan atau The Confession, bahwa Yohanes mengutip pandangan Platonis, yaitu Philo dari Alexandria. Kemudian ketika saya tanya, datanya mana? Lalu mereka mengasihkan link website, blog, yang katanya, yang mereka katakan, kamu lihat sendiri, kamu baca sendiri. Dan ketika saya baca, saya cari, semuanya itulah blog-blog para polemikus muslim sendiri. Tidak ada jurnal, tidak ada hasil penelitian ilmiah, hanya blog para polemikus muslim sendiri. Di YouTube pun ketika saya cari juga yang membahas itu hanya para polemikus muslim sendiri. Jadi intinya mereka sebenarnya tidak bisa membuktikan data yang valid bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah contekan dari Philo of Alexandria atau himne Platonis. Yang mana yang benar saja mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan data. Nah, di sini saya akan kasih data buku Pengakuan-Pengakuan karya Agustinus atau The Confession. Saya harapkan para penyerang kekristenan, kamu baca buku ini.
Kamu baca baik-baik, pahami dengan nalar yang sehat, bukan nalar yang sesat dan kebencian lagi. Nah, kalau sudah paham, akui bahwa kamu itu salah. Banyak yang asal menuduh, tapi kemudian ketika dibuktikan salah, tidak mau mengakui kesalahan. Ini kan pengecut. Kalau berani menuduh, apalagi dengan tuduhan yang tanpa data, ketika tuduhan-tuduhan itu dimentahkan dan dibuktikan kesalahannya dengan data yang lebih akurat, mestinya mereka mengakui kesalahan dan mengatakan, ya, saya salah. Tetapi tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja tunjukkan bukunya. Nah, ini bukunya yang berjudul Pengakuan-Pengakuan karya Santo Agustinus. Ini diterbitkan oleh Canisius. Beli, baca buku ini, dan kemudian akui kesalahanmu. Nggak perlu minta maaf, hanya mengakui kesalahan saja. Oh ya, ternyata tuduhan saya salah. Nah, inilah yang tadi dituduh bahwa Agustinus menyebutkan bahwa Yohanes itu mengutip Philo Alexandria atau Platonis. Ya, kenyataannya Agustinus tidak satupun menyebutkan Philo of Alexandria. Memang dia menyebutkan Platonis. Nah, mari saudara lihat di sini, yang saya langsung di bagian ini, yang bagian lain silahkan saudara baca sendiri. Oleh karena itulah kau berikan kepadaku dengan perantaran seorang laki-laki yang bongkok pongah bukan main, beberapa buku karangan para filsuf dari aliran Platonis yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Nah, garis bawahi dari ada orang bongkok dan pongah yang memberikan beberapa buku karangan filsuf aliran Platonis ya, dalam bahasa Latin, itu terjemahan dari bahasa Yunani. Ingat itu ya, beberapa buku, bukan satu buku saja. Di sana aku baca, lalu ada tanda stripnya. Sudah tentu tidak dengan kata-kata yang sama. Ini tolong digarisbawahi. Sudah tentu tidak dengan kata-kata yang sama, tetapi maknanya sama benar, didukung oleh alasan yang banyak dan rumit. Nah, jadi Agustinus itu mengatakan bahwa ada buku-buku karangan para filsuf Platonis itu yang maknanya sama dengan Injil Yohanes, tetapi kata-katanya sudah tentu tidak sama. Ya, kata-katanya tidak sama. Ya, tidak samanya dengan ini, ya, Injil Yohanes. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan selanjutnya ada kata-kata dari Injil Yohanes. Nah, yang dikutip oleh Agustinus ini benar-benar Injil Yohanes, pendahuluan Injil Yohanes. Agustinus mengatakan bahwa maknanya itu hampir sama dengan Injil Yohanes, tetapi kata-katanya tidak sama. Jadi sungguh tuduhan yang serampangan, asal-asalan, nambah-nambahi, membabi buta, walaupun mereka tidak tahu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Meskipun jiwa manusia memberi kesaksian tentang terang itu, jiwa itu bukanlah terang itu. Firman Allah itulah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Nah, ini jelas merupakan terjemahan bebas dari Agustinus sendiri. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sampai di sini ada makna yang sama antara
Platonis dengan Injil Yohanes. Namun yang ini, nah bagian ini yang berbeda, yaitu bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hal itu tidak kubaca dalam buku-buku itu. Buku-buku Platonis. Ya, tidak ada makna yang sama. Perhatikan tadi ya bahwa Agustinus mengatakan kata-katanya berbeda, bukan kata-kata yang sama. Buku Agustinus ini membuktikan bahwa tuduhan para polemikus yang mengatakan Yohanes mengutip Philo of Alexandria dan himne Platonis itu terbantahkan. Itu adalah tuduhan yang ngawur, yang tanpa data, yang sesat nalar. Hanya orang-orang yang nalarnya sesat saja yang percaya tuduhan seperti ini. Kemudian masih muncul lagi pemikiran, serangan. Bukannya mereka mengakui bahwa, oh, tuduhan saya ternyata salah. Bukan, tetapi kemudian malah muncul serangan yang lain. Berarti Yohanes itu mencontek filsafat, pikiran filsafat. Walaupun kata-katanya tidak sama, tidak mengutip itu, tidak mencontek itu, tetapi berarti Yohanes itu mencontek buah pikiran dari Platonis. Ya, itu masih muncul lagi tuduhan seperti itu. Nah, saudara, ini saya kasih data lagi. Zaman Yohanes ya, menulis Injil dengan zaman para filsuf Platonis itu lahir, muncul. Itu lebih dahulu Yohanes menulis Injil. Aliran Neoplatonisme itu bertolak dari filsafat Plotinus tahun 204 sampai 270 atau 269. Filsafat itu bersifat religius. Kealahan adalah yang berada di atas segala sesuatu, esa awal baik, meskipun sebenarnya tidak mungkin orang mengatakan apapun mengenai kealahan itu. Dan selanjutnya saudara bisa baca. Namun di sini saya menampilkan fakta bahwa Plotinus itu lahir tahun 204. Sedangkan Injil Yohanes ditulis kurang lebih tahun 85 Masehi abad 1, akhir abad 1. Sedangkan Plotinus lahirnya awal abad ketiga. Jadi bedanya antara waktu Yohanes menulis dengan Plotinus menulis itu lebih dari 1 abad, lebih dahulu Yohanes. Nah, kalau Yohanes lebih dahulu ada, Injil Yohanes lebih dahulu ditulis, masa Injil Yohanes itu menjiplak sesuatu yang belum ditulis? Maka yang benar justru Plotinus atau Platonisme ini yang menjiplak buah pikiran Yohanes. Mereka terpengaruh dengan pikiran dari Injil Yohanes ini. Dan ini terbukti dalam sejarah. Ada kelompok filsafat Gnostik. Ya, filsafat Gnostik itu mencampurkan karya Yohanes dengan filsafat. Dan Gnostik ini kemudian juga berkembang lagi menjadi Neoplatonisme ini. Di abad yang ketiga. Jadi yang benar adalah Platonisme yang mencontek Injil Yohanes. Ini fakta, ya bukan tuduhan. Saya menunjukkan berdasarkan fakta, berdasarkan buku, bukan hanya omongan saja. Bukan hanya sekedar tuduhan-tuduhan saja. Saudara, para polemikus muslim ini menuduh dengan tanpa data, dan saya menjawab dengan data.
Semoga mereka mau mengakui kesalahannya. Kiranya kajian saya ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.